Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa semangat dalam belajar ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pasti kalian masih ingat kan? Sebelumnya kita membahas mengenai struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyusunan teks laporan percobaan. Dalam penyusunan teks laporan percobaan ini, kita akan menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan, dan menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Nah, anak-anak, adapun langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Nah, dalam langkah pertama, sebelum menyusun teks laporan percobaan, kita terlebih dahulu menentukan judul sesuai objek yang kita amati atau kita teliti. Misalnya, kita ingin menguji kandungan karbohidrat atau amilium pada makanan. Nah, di sini judul yang tepat yaitu cara menguji kandungan karbohidrat atau amilum pada makanan. Nah, langkah yang kedua yaitu menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Setelah kita menentukan judul teks laporan percobaan, kita harus mengetahui tujuan percobaan tersebut. Misalnya, untuk menguji suatu makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Langkah yang ketiga yaitu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas itu strukturnya apa saja, yaitu yang pertama ada judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan yang keenam kesimpulan. Langkah yang keempat yaitu menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan. Maksudnya itu dalam menyusun teks laporan kita menggunakan kalimat yang efektif ya. Nah, kalimat yang efektif itu seperti susunan SPOK yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain itu juga menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dan jangan lupa kita harus melihat ketepatan dalam ejaan serta tanda baca dalam menyusun teks laporan percobaan. Selanjutnya, menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Yang pertama, kita bisa menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah dalam teks laporan percobaan.
Yang kedua, kita bisa memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaannya. Dan yang ketiga, yaitu kita menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, di sini terdapat contoh kalimat aktif, kalimat pasif, dan kata serapan. Kalimat aktif ini cirinya melakukan kata kerja aktif, melakukan kegiatan. Kalimat aktif ini menggunakan imbuhan awalan me dan ber. Selanjutnya, kalimat pasif. Cirinya kalimat subjek dikenal perbuatan yang biasanya menggunakan imbuhan awalan di. Selanjutnya ada kata serapan. Kata yang berasal dari bahasa asing yang digunakan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya kata prosedur. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai penyusunan teks laporan percobaan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih.